Baiklah Kak, pada kesempatan hari ini barangkali mungkin kita akan berbincang-bincang dulu. Tapi sebelumnya Kak, saya mau bertanya dulu. Sudah vaksin Kak? Sudah. Sudah vaksin? Sudah, alhamdulillah. Pertama, kedua? Dosis kedua. Dosis kedua. Karena saya juga sudah vaksin Kak, jadi izin kita buka masker Kak ya. Supaya wajah gagahnya Kakak dan wajahnya saya juga kelihatan di kamera Kak ya. Alhamdulillah. Siap, selamat ya. Kalau sudah vaksin sama-sama enggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak ya. Pak Ganda Akbar Hendra, menarik perjumpaan kita. Sebuah sajian baru dari Marus TV memperjumpakan kita. Dan tentu ini adalah bagian terbaru daripada program Marus TV, sebuah podcast yang berjudul Ewako, Dialektika Warung Kopi. Dan tentu yang menjadi bagian-bagian daripada narasumbernya adalah orang-orang yang kami pilih. Dan salah satu pilihan pertama, dan ini menjadi kesepakatan untuk kita, salah satu tokoh idolanya kita, Kakanda Akbar Hendra. Kakanda, mungkin boleh saya tahu lebih dalam mungkin atas nama Kakanda Akbar Hendra yang biasa disebut atau disapa KAE, ya? Ya, kalau boleh mungkin supaya teman-teman para penonton daripada Marus TV bisa mengetahui dari raut mukanya KAE ini apakah betul-betul masih berusia 17 tahun ataukah lebih daripada itu? Boleh tahu Kak, lahir tahun berapa Kak? Jadi kalau hari ini saya sudah 49 tahun. 49 tahun Kak ya? Nah, tapi kemarin teman saya bilang masih seperti 39 tahun. Bahkan 29 Kak? Alhamdulillah. Lebih tinggi lagi diskon. Oh ya, kalau boleh tahu Kak, mungkin bisa sedikit diceritakan masa-masa kecil Akbar Hendra. Barangkali mungkin bisa sedikit sharing kepada para pemirsa Marus TV Kak. Jadi sejarah awal saya sebenarnya itu kontroversial memang, mulai dari lahir. Kontroversial? Kontroversial. Karena saya lahir prematur. Prematur Kak ya? Nah, jadi tidak sampai 9 bulan di kandungan, cuma 7 bulan sudah lahir. Karena dulu kan jalanan jelek. Jalan jelek ya? Ibu saya waktu hamil tua, sekitar 7 bulan itu lewat jalan jelek, pakai mobil, itu terjadi gangguan di kandungannya, sehingga dia harus melahirkan. Hanya melahirkan lebih cepat Kak? Lebih cepat. Nah, akhirnya saya lahir prematur. Kakanda Akbar Hendra, tentu ada beberapa pertanyaan yang saya harus lontarkan, apalagi dalam jumpa kita, bincang-bincang kita, saya ditugaskan untuk menguliti Kakanda Akbar Hendra. Boleh. Sepakat Kak ya? Sepakat. Sepakat sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Siap. Kakanda Akbar Hendra, sekarang setelah melewati beberapa proses, beberapa jenjang tangga sampai pada prosesi yang saya anggap paripurna, telah melewati prosesi mahasiswa menjadi aktivis, kemudian terkenal dengan beberapa gerakan-gerakan besarnya. Pernah juga Kakanda tercatat namanya 2 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alhamdulillah. Ya Kak. Sekarang kesibukannya setelah menjadi anggota Dewan Kak? Saya jadi jurnalis. Jurnalis Kak ya? Kembali ke proses sebelum menjadi anggota Dewan. Sebelum menjadi anggota Dewan? Sebelum jadi di DPR, saya adalah jurnalis. Wartawan. Lalu masuk partai, coba-coba nyalek, alhamdulillah terpilih, dan 2 periode di DPR Maros. Setelah selesai periodenya, saya kembali beraktivitas sebagai jurnalis. Kalau saya tidak jadi wartawan, saya mau kerja apa? Itu ya? Saya bukan pengusaha, saya bukan pegawai, tidak bisa. Kecuali kembali kepada profesi saya sebelum menjadi politisi. Sebagai seorang penulis? Sebagai wartawan. Jadi ya? Kenapa saya memilih jadi wartawan? Karena saya mau bekerja dan cari nafkah dengan bakat. Bakat Kak? Nah, bakat itu sudah ada dalam diri saya, dan inilah yang mungkin orang sebut talenta. Saya merasa bahwa saya punya talenta untuk jadi jurnalis. Akhirnya saya hidup, berjuang sebagai jurnalis sekarang. Dulu sebagai anggota Dewan, sekarang sebagai jurnalis. Iya. Saya juga merasa mengiak Kak ketika membaca tulisannya Kakanda Akbar Hendra ini, bahwa memang sangat gurih ketika membaca lari setiap lari. Dan tentu ketika kita bicara persoalan seseorang penulis Kak, maka selalu selalu memberikan kesiapan diri sebagai seorang pembaca dulu Kak ya, sebelum menjadi. Kalau penulis yang baik adalah orang yang suka membaca. Jadi pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Tidak ada penulis kalau dia tidak bisa membaca. Ya. Nah, yang keliru kalau kita mau langsung jadi penulis tapi tidak mau membaca. Pasti yang kita tulis apa temanya, apa isinya.
Karena yang ditulis itu kan sesuatu yang kita tahu, Betul, Kak. sesuatu yang kita pahami, lalu kita rangkum, kita tulis, kita sampaikan ke orang lain dalam bentuk tulisan. Itu yang disebut narasi-narasi jurnalistik atau narasi-narasi yang apa saja. Yang penting kita punya narasi karena kita banyak membaca. Oh, banyak membaca, Kak, ya? Banyak mengetahui Ya. apa yang kita tahu, ingin kita sampaikan kepada orang. Ya, berarti kesimpulannya bahwa bobot tulisan itu memang dilahirkan dari sebagaimana kita banyak bacaan, Kak, ya? Harus. Ya, ya. Kalau boleh tahu, Kak, barangkali buku yang paling Kakanda cukup senangi sebelum menjadi jurnalis, apakah mungkin bisa dibocorkan ini, Kak? Supaya anak-anak yang merasa terinspirasi oleh Kakanda Akbar Hendra mungkin boleh juga mencari dari literatur lama supaya bisa menjadi generasi Akbar Hendra barangkali, Kak, ya? Jadi waktu saya rajin membaca itu ketika saya di HMI. Iya, Kak. Saya membaca buku-buku yang ditolak di HMI. Buku apa itu, Kak? Seperti misalnya saya banyak membaca sastra-sastra yang ditulis Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur, Kak, ya? Itu kan dulu diharamkan. Kedua, saya membaca catatan pinggir Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad, Kak. Hampir semua catatan pinggirnya dari berapa jilid buku itu, Ya. puluhan saya baca. Kalau saya tidak dapat di bukunya, saya akses melalui majalah Tempo. Selain itu, saya juga membaca filsafat dan tamat membaca Marxisme. Oh, Marxisme, Kak, ya? Saya baca bukan untuk mengikuti ideologinya, tetapi Ya. kita tahu kenapa ini dianggap salah. Ya. Nah, kita baca, alhamdulillah semua yang pernah kontroversial saya cari. Cari, Kak, ya? Dan untuk saya baca, dan saya juga membaca buku-buku agama seperti Hamka. Ya, ya. Nah, itu karya-karya Hamka itu sangat berkualitas. Berkualitas, Kak, ya? Kalau kita membaca Pramudia Anantatur, kita harus membaca juga Hamka. Hamka. Supaya kita punya komparasi. Ya, betul, Kak. Bisa membandingkan. Berarti ada perbandingan, Kak, ya? Nah, ada pendekatan-pendekatan spiritual, Ya. ada pendekatan-pendekatan sosiologis, ada pendekatan-pendekatan kapitalis. Nah, kita bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang benar. Ya, Kak, betul. Nah, apa yang kita tahu, ini yang kita elaborasi dalam satu narasi untuk disampaikan kepada orang lain Betul, melalui Kak, tulisan. Bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk cerpen malah. Cerpen, Kak. Ini yang kita sebut tadi bahwa inilah sumber pengetahuan itu, kayak dari tahap belajar, kayak kemudian tahap Jadi kodratnya kita memang sebenarnya perintah membaca. perintah baca, Kak. Ikra itu, ya. Ikra. Jadi ketika kita pertama untuk mau memasuki sebuah peradaban yang Tuhan menyuruh kita, Betul. ikra, Ikra, bacalah. bacalah. Setelah itu berjalan peradaban, ada lagi perintah. Nun wal kalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa yang kamu tuliskan. Jadi ada dua amanah Ya. yang kita diberi, amanah membaca dan amanah menulis. Amanah membaca dan amanah menulis. Menulis. Berarti mencari pengetahuan, kemudian mentransfer pengetahuan. Transfer pengetahuan. Betul. Jadi artinya kalau kita adalah pembaca yang baik, juga adalah penulis yang baik, maka kita membangun peradaban. Peradaban. Kalau kita membangun peradaban, maka kita adalah jenis manusia yang berkualitas. Betul, Kak, betul, Kak. Di luar daripada banyak orang di luar sana yang cukup terinspirasi lewat tulisannya Kak Akbar Hendra, yang memang merasa bahwa kehadiran tulisan-tulisan Kakanda Akbar Hendra ini adalah sebuah kualitas diri Akbar Hendra yang Kakanda lemparkan kepada publik. Kakanda, saya sedikit mereview di 10 tahun Kakanda menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentu rasanya ada beberapa perjalanan pahit manis sampai kepada merasakan bagaimana jeritan-jeritan rakyat itu harus kita sikapi. Ya. Ya, apa yang menjadi tantangan terhebat saat itu, Kak? DPR itu sebenarnya adalah wadah demokrasi. Wadah demokrasi. Jadi di DPR, mau DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, itu undang-undangnya sama, MD3. Iya. Fungsinya sama, tugasnya sama. Cuma levelnya yang Berbeda. berbeda. Kalau anggota DPR gagap, diam, maka negara rugi. Dia sangat merugikan negara. Betul. Jadi tugas DPR itu, parlemen adalah parle, bicara. Cara. Men, manusianya kan. Dari bahasa Prancis, kalau etimologi katanya. Iya, Jadi anggota DPR harus banyak bicara. Kalau dia banyak diam, dia merugikan negara.
Kenapa? Karena dia dapat uang dari negara, fasilitas dari negara, melebihi fasilitas dari aparat pemerintah. Di perjalanan Kakanda menjadi seorang mahasiswa yang tentu sampai kepada gerakan-gerakan besar dan tentu sampai kepada nama yang besar. Tentu ada prosesi perjalanan, Kak. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Kak? Jadi, iya betul ya. Saya sebenarnya ini kan orang kampung. Orang kampung, Kak? Lahir di Sopeng. Sopeng. Jadi SD saya di Sopeng, lalu kemudian lanjut sekolah SMP, SMA, dan kuliah di Unhas. Ya. Nah, waktu saya tamat SMA, saya masuk Unhas, saya pilih Fakultas Sastra. Fakultas Sastra? Fakultas Sastra dan jurusan Sastra Daerah. Sastra Daerah? Nah, kenapa saya pilih Sastra Daerah? Pertama, saya memang menyukai hal-hal sastra. Nah, saya senang dengan sastra. Berarti pintar berpuisi, Kak, ya? Dulu sering bikin puisi, sekarang enggak lagi. Oh, iya. Puisi saya banyak, tapi sama. Saya juga sampai sekarang ada beberapa puisi yang saya bikin, tapi tidak untuk dipublis. Selain gerakan ada puisi cinta juga, Kak, ya? Selain gerakan ada puisi cinta juga ya? Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak. Nah, terus di sastra itu saya ketika mahasiswa sering ikut senior-senior mimbar bebas. Mimbar bebas? Mimbar bebas. Nah, dan kemudian diajak masuk HMI. HMI? Ya. Tahun berapa HMI kalau boleh tahu? Tahun 9, saya masuk di Unhas tahun 92. 92? Kemudian masuk HMI 93. 93? Nah, 94, 95, saya sering ikut-ikut mimbar bebas. Panggung ekspresi? Ah, Mimbar bebas? mimbar bebas di kampus, mimbar demokrasi. Oh, mimbar demokrasi, kayak? Ada isu-isu, kita bersama senior-senior waktu itu, saya ikut mulai ngangkat-ngangkat warlas. Kemudian lama-kelamaan tampil orasi. Yeah. Wah, asik juga. Akhirnya lama-lama saya bermetamorfosis menjadi mahasiswa yang kritis. Kritis, Kak? Dan kemudian saya diberi kepercayaan oleh teman-teman memimpin satu wadah pergerakan. Apa namanya? Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi AMPD. Jadi saya berorganisasi itu hanya 2 organisasi sebenarnya. HMI? HMI, saya di HMI itu pun jabatan saya Sekretaris Umum LAPMI. LAPMI, Kak? Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa HMI. Kemudian ketuanya waktu itu Ostaf Al-Mustafa. Kan Ostaf. Saya sekretarisnya. Yeah. Dan kemudian di kampus saya AMPD, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Mulai jadi anggota dan kemudian menjadi koordinator. Tahun 96 saya koordinator AMPD. Waktu peristiwa 24 April di UMI, kami juga dulu protes masalah kenaikan tarif angkot dan akhirnya menimbulkan kerusuhan di UMI. Yeah. Dan korbannya ada korban yang meninggal. Menurut Komnas HAM 3 orang, tapi menurut catatan AMPD lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang, Kak? Ada berapa orang menurut catatan AMPD? Kalau catatan AMPD ya ada yang meninggal. Yang dicatat Komnas HAM waktu itu kan yang meninggal sampai bulan 24 April. 25 April. Yeah. Tapi yang meninggal 29 April, 1 Mei, dan seterusnya, itu sudah dicatat. Tapi ada yang meninggal, makanya kami protes kalau disebut hanya 3 orang yang meninggal. Waktu itu saya koordinator AMPD. Setelah itu perjuangan kami bergeser dari isu-isu lokal, misalnya penggusuran, menjadi isu mainstream politik waktu itu. Kami mendorong adanya suksesi, mendorong agar Presiden Soeharto mundur, karena kami juga menolak undang-undang politik. Kami menyuarakan penolakan terhadap difungsi ABRI. Kembalikan posisi TNI secara profesional. Sebagaimana mestinya, kan? Berarti Kakanda Akbar Hendra ini terlibat pada saat merongrong Presiden saat itu untuk turun dari jabatannya karena sudah tidak mampu lagi untuk membuat Indonesia kondusif, kayak? Waktu itu isunya kita bergeser ke situ, dari isu lokal masuk ke isu politik ketika saya jadi koordinator AMPD. Oleh teman-teman kami diminta untuk
membangun jaringan. Jaringan Kak? Akhirnya jaringan AMPD itu sampai di Jakarta, sampai di Jogja, sampai di Bali. Saya dengan teman-teman AMPD itu rajin keluar, rajin ke Jakarta, rajin ke Jogja, rajin ke Bali. Itu membangun organ-organ gerakan. Nah, akhirnya ya kenal dengan beberapa tokoh-tokoh nasional. Jaringan Kak ya? Jaringan itu. Nah, pada puncaknya peristiwa 27 Juli itu terjadi, kami salah satu yang dicari. Nah, dicari dan ditetapkan sebagai buronan. Buronan Kak ya? Iya, karena kebetulan waktu itu saya, teman-teman AMPD ke Jakarta dalam rangka mengurus kegiatan pers mahasiswa se-Indonesia. Nah, kami tinggal di rumah di Wisma LBH di Jalan Jatinegara dan serumah dengan Munir. Munir Kak ya? Almarhum Munir. Nah, waktu itu Munir pegawai di LBH. Saya dan beberapa teman, termasuk Philip yang pernah jadi anggota DPR di Bulukumba, Adi Hasan yang anggota DPR di Majene, saya itu satu rumah dengan Bang Munir. Bang Munir, almarhum Munir. Almarhum Munir dengan istrinya juga. Tiap pagi kami diskusi. Nah, hingga suatu hari ada mimbar bebas kebetulan. Ada mimbar bebas PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro. Kak. Saya ajak teman-teman ini ke sana. Bareng dengan Bang Munir. Dari LBH kita ke mimbar bebas PDI di Jalan Diponegoro, dekat jalan kaki ke sana. Saya diminta orasi. Kak, unjuk gigi juga di panggung itu Kak? Di panggung itu, maka saya orasi. Setelah saya orasi, terbitlah di Harian Kompas bahwa orasi mahasiswa di mimbar Pro Demokrasi PDI Pro Mega sudah makar. Kenapa mesti dikatakan makar? Karena isi orasi saya, pertama, saya meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dengan alasan bahwa kami bangsa Indonesia tidak mau dipimpin oleh presiden yang sudah pikun. Waktu itu ya dianggap kalimat itu mengatakan presiden pikun itu penghinaan. Makar Kak. Nah, padahal waktu itu saya mengatakan dia pikun karena usianya sudah 70 tahun lebih. Nah, di mana usia 70 tahun itu berangsur-angsur akan perlahan-lahan seperti orang yang banyak lupa. Nah, jadi sudah jangan diberi beban untuk memimpin negara ini. Betul. Nah, itu dianggap makar oleh Panglima ABRI waktu itu Faisal Tanjung dan langsung menyebut nama pribadi saya bahwa ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, lengkap Fakultas Sastra. Juga Makassarnya Kak? Makassar. Dari Makassar datang. Saya orasi di situ waktu itu. Nah, sejak itu saya menghadapi tekanan. Saya sudah dikuntit oleh Intel. Kemana saya pergi diikuti oleh Intel. Pulang dari Jakarta, karena kerusuhan terjadi, kerusuhan 27 Juli itu kami sudah jadi buronan. Saya dan teman-teman termasuk kalau saya nggak salah Adi Hasan yang sekarang di Majene, anggota DPR. Anggota DPR Majene, Suparno, dulu juga ada aktivis AMPD namanya Parno. Kemudian ada beberapa, kami ke Bekasi sembunyi. Di situ ada seminggu, kemudian setelah merasa bahwa kondisi sudah aman, barulah kita pulang ke Makassar. Makassar Kak. Tahun 1966 Kak ya? 96. Nah, setelah sampai di Makassar, saya tidak di rumah. Saya tinggal di kampus. Karena kita sudah beredar isu bahwa dicari, mau ditangkap. Nah, dan Intel sudah banyak ikuti kami, Intel. Suatu ketika saya di tengah kami bersembunyi di kampus, saya tidak tahan.
saya mau balik ke rumah untuk ambil pakaian ganti. Pas saya pulang ke rumah saya sudah dikepung sama pasukan intel dari Bakorta Nasda. Waktu itu pangdamnya Pak Agung Gumelar. Saya dijemput, paksa dibawa untuk ke markas Bakorta Nasda di Jalan Urip Sumiharjo dan kemudian diinterogasi. Berapa lama Kak diinterogasinya? Kalau nggak salah 3 hari kita. 3 hari ya? Menjalani interogasi. Yeah. Diinterogasi, datanglah pengacara saya yang membela waktu itu Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution, Pak Rudianto Asapa dan Nasiruddin Pasigai. Itu bertemu saya, memberi 2 pilihan abang ini. Abang itu panggilan kita ke Bang Buyung. Pilihannya ada 2, Bar. Kau mau masuk penjara atau mau keluar? Ancamannya sampai di penjara nggak ya? Iya, saya karena ya dianggap itu, makar itu. Saya ditangkap juga karena mendirikan partai baru. Partai apa tuh Kak? Partai Mahasiswa Pro Demokrasi. Partai Mahasiswa Pro Demokrasi. Jadi dihubungkan dari mimbar PDI, bikin partai Mahasiswa Pro Demokrasi, AMPD yang Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi itu saya ubah bermetamorfosis menjadi partai. Karena kami menuntut bahwa undang-undang parpol waktu itu sudah harus dicabut. Kami mau membuat partai dan ini adalah tuntutan konstitusi. Harus merubah undang-undang itu. Undang-undang itu, undang-undang politik Orde Baru kita anggap melanggar konstitusi undang-undang dasar. Karena menghalangi hak orang berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Partai itu kan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Jadi kalau ada partai tidak berpendapat itu bukan partai politik. Berarti Kakak Akbar menganggap bahwa itu intervensi yang sangat berlebihan. Sangat. Jadi kami dianggap oleh waktu itu bahkan Kasospol Abri, Sarwan Hamid, Letnan Jenderal itu menuding kelompok kami ANBD sebagai organisasi berbahaya dan dibubarkan. Jadi ada beberapa organisasi yang langsung dibubarkan. Waktu itu PRD, Partai Rakyat Demokratik, Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri Bintang Pamungkas, dan AMPD Makassar. Itu 3 dibubarkan langsung. Dan pentolan-pentolannya ditangkapi. Maksud saya. Ngeri gak ya? Ngeri. Waktu ditangkap juga kita dipaksa mengakui sesuatu yang kita tidak lakukan. Nah, ini yang perlu saya tanya Kak. Waktu untuk membangun gerakan demo, apakah kami menerima uang dari luar negeri? Bantuan? Saya bilang tidak. Tapi di BAP tertulis menerima. Jadi saya juga bingung. Ini kok begini? Katanya saya tidak sadar waktu diperiksa. Saya sudah ngomong begitu, dulu kan diperiksa manual pakai mesin ketik. Jadi ya sudahlah. Akhirnya abang waktu itu Bang Buyung membaca itu BAP-nya bahwa Akbar ngaco ini diperiksa, ngakuin sembarang hal-hal yang kamu tidak lakukan kok, kenapa mesti kau akui? Yang saya dipaksa tanda tangan, kalau saya tidak tanda tangan saya di-strong. Berarti ada intervensi yang berlebihan dari pihak yang interogasi ini. Itulah tirani Orde Baru waktu itu. Sangat melanggar HAM. Hanya untuk melumpuhkan gerakan Kak, hanya sehingga sampai tendensinya betul. Nah, ujian seperti itu kami lalui, kami hadapi. Akhirnya pilihannya waktu itu mau di penjara, nanti keluar Soeharto, atau Akbar mau takut. Saya tidak mau di penjara, tapi saya tidak takut. Itu kan ya? Sama pengacara saya waktu itu, Buyung, Abang Buyung. Saya bilang begitu. Kok ini kok kalau kau di penjara konsekuensinya nanti kalau Soeharto turun kau keluarkan kontraknya begitu Kak. Artinya alurnya. Alurnya waktu itu kan menurut Bang Buyung bahwa Orde Baru ini sudah di ujung tanduk. Cepat atau lambat pasti bubar. Jadi saya bilang saya tidak mau di penjara tapi tidak takut. Satu, yang kedua Bang, saya mau bebas karena saya mau menikah. Mau bebas karena mau menikah? Mau menikah. Setelahnya itu menikah Kak? Iya. Saya ceritakan ke Bang Buyung, ya sudah saya dipertemukan dengan Pak Agung Gumelar. Beliau masih hidup, Agung.
minta maaf kepada Pak Harto. Kalau mau bebas, ya sudah. Nah, demi untuk ini ya saya tanda tangan saja. Saya tidak mau dipenjara. Kesimpulan saya bahwa itulah masa-masa heroik. Nah, yang kemudian saya sadari pengalaman-pengalaman menghadapi kekerasan dan ada satu kekuatan yang selalu muncul dalam diri saya, yaitu pasrah. Apapun yang terjadi saya serahkan kepada Tuhan. Setelah perjuangan itu maka pasrah, tawakal saya pasrah. Setelah saya ditahan, saya pasrah. Tetapi saya selalu kembali bahwa saya punya niat baik untuk bangsa dan negara ini. Saya mau melihat bangsa saya menjadi bangsa yang demokratis. Saya mau melihat bahwa bangsa ini bisa sejahtera dengan cara-cara yang demokratis. Di tahun 96 itu, Kak, ya? Di tahun 96, 97 sampai hari ini. Prinsip itu tidak pernah berubah. Bahwa kalau kita mau menjadikan bangsa ini sejahtera, demokratis, sebagaimana amanah konstitusi negara kita, ya tegakkan demokrasi secara benar dan elegan. Karena ini amanah konstitusi. Amanah konstitusi, ya. Cuma sampai saat ini kita belum bisa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita menyusupi gagasan demokrasi yang dibuat para founding father dengan agenda-agenda yang tidak mengarah pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Iya, betul, Kak. Nah, oleh karena itu ya mental aktivis itu masih terpelihara. Betul. Nah, ini yang menjadi satu kesimpulan bahwa Makassar, gerakan Makassar dan beberapa lakon-lakonnya, salah satunya adalah Kakanda Akbar Endra, yang kemudian menjadi pemantik terjadinya atau lengsernya Bapak Presiden kita di jabatan 32 tahun itu di tahun 98, kayak. Jadi boleh kita berasumsi bahwa salah satu pemantiknya di gerakan di tahun 96 dan orangnya adalah Kakanda Akbar Endra, ya. Bukan asumsi kita, tapi menurut laboratorium UI Universitas Indonesia, waktu itu kepala laboratorium politik UI E.F. Saifullah Fatah menulis buku tentang penakluk Orde Baru. Kebetulan dalam bukunya itu dia bercerita tentang AMPD, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, yang turut bergerak merontokkan ini kekuasaan Orde Baru. Itu hasil riset dari laboratorium UI. Kak, pada kesempatan berbagai ini kita kedatangan bintang tamu yang pada dasarnya Indonesia dalam sejarah gerakan mahasiswa mencatat salah satu nama. Salah satunya adalah Kakanda Akbar Endra yang bagian daripada pendobrak daripada tirani kekuasaan yang tidak pro terhadap rakyat saat itu, Kak. Saya hanya mewakili teman-teman AMPD sebenarnya. Kebetulan saya koordinatornya. Karena ketika saya di AMPD saya tidak punya organisasi. Selain AMPD jadi saya fokus di gerakan. Fokus di situ gerakan. Nah, saya tidak di Senat, saya tidak di BPM mahasiswa. Saya di AMPD, di organ gerakan. Jadi fokus. Gerakannya nyata, Kak, ya? Gerakannya ada. Kita memang waktu itu tidak pernah mengerahkan massa banyak, tetapi kita mengerahkan isu, wacana, dan gagasan. Nah, kalau misalnya Akbar banyak massanya, tidak ada. Akbar tidak punya massa. Tetapi kenapa kalau demo banyak orang? Nah, itu bukan massa Akbar, tapi itu adalah orang yang setuju dengan isu yang ikut terpanggil, Kak, ya? Secara nurani. Sama dengan Bung Karno. Ketika dia meneriakkan merdeka, seluruh Nusantara setuju. Ikut. Karena dia menyuarakan alam bawah sadar orang banyak. Oke, terima kasih, Kak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup session kedua kita. Saya mau bertanya ini, Kak. Yang menjadi perbedaan antara gerakan mahasiswa dulu di zamannya Kakanda Akbar Endra dengan mahasiswa sekarang, kira-kira menurut pandangannya Kakanda Akbar Endra, apa yang menjadi perbedaan, Kak? Sebenarnya secara substansial tidak ada. Mereka berangkat dari sebuah idealisme. Yang berbeda adalah cara berjuang. Cara berjuang. Kalau dulu kita pakai pamflet, sekarang pakai meme. Kalau dulu kita bikin siaran pers, sekarang mereka main di sosmed. Di sosmed, ya. Nah, jadi ya di situ caranya yang beda. Karena samanya juga beda. Tapi yang tidak pernah berubah dalam gerakan mahasiswa adalah idealisme. Mau dari gerakan mahasiswa yang dibangun oleh Bung Karno, mau gerakan mahasiswa tahun 66, mau gerakan mahasiswa Malari tahun 70-an, mau gerakan mahasiswa reformasi, semua berangkat dari idealisme, dan idealisme mahasiswa ini tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Dan itu harus perlu ada sampai Indonesia tetap berdiri, Kak, ya? Yang namanya mahasiswa
orang masuk dunia kampus, suka atau tidak suka, itu sudah dihembuskan ke dalam jiwanya sebuah idealisme. Betul kan? Dan itu memang hembusan ruh. Ruh mahasiswa itu idealisme. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak punya idealisme, ruhnya dipertanyakan. Dia pakai ruh dari mana? Orang mantan aktivis, seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perlu sebagai seorang penulis menyampaikan apa yang kemudian menjadi kritik ataupun saran dari pemerintah kita, dari nasional sampai kepada Bapak Bupati Haidir Sam saat ini. Apa yang kemudian perlu dikritik dan apa yang kemudian menjadi pesan untuk dijadikan saran untuk Maros lebih baik dan Indonesia lebih baik. Jadi pertama kita harus melihat proses lahirnya sebuah pemerintahan. Suka atau tidak suka, Pak Jokowi ini adalah presiden produk demokrasi. Produk demokrasi. Dipilih oleh rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat. Lebih 70 juta jiwa penduduk memilih dia untuk jadi presiden. Secara demokrasi. Secara demokratis. Kami mengkritik Pak Jokowi, presiden kita saat ini, di periode keduanya dia gagap menyelesaikan pandemi, harus kita kritik. Untuk diperbaiki. Memberikan masukan memperbaiki keadaan. Nah, itu dalam skala nasional. Bagaimana dengan daerah kita Kabupaten Maros? Yeah. Nah, dengan Pak Bupati, Pak Haidir Sam juga adalah produk pilkada, produk demokrasi. Suka atau tidak suka, dia adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis. Nah, maka itu gagasannya harus didukung. Harus didukung. Harus didukung. Apa gagasan Pak Haidir yang paling utama? Adalah mewujudkan Maros ini jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik. Maros yang keren. Ya. Seperti apa Maros yang keren, kita tunggu.